Baik, selamat siang Bapak, Kakak. Perkenalkan, kami mahasiswa praktek dari Poltekkes SMK Kupang, jurusan Agrobisnis. Perkenalkan, nama saya Linda, di sebelah saya teman saya. Jadi pada siang hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang PPOK dan juga asma. Waktu yang diperlukan sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak dengan Kakak bersedia? Baik Bapak. Sebelum itu saya mau tanya sedikit. Mungkin Bapak dengan Kakak dong ada pernah dengar penyakit PPOK apa? Pernah dengar begitu? Belum pernah dengar. Kalau Bapak? Soalnya Bapak di kampung sudah sering dengar yang begini. Kalau begitu saya jelaskan sedikit apa. Jadi kalau penyakit PPOK itu adalah sejumlah gangguan yang mempengaruhi pergerakan udara dari paru-paru dan nanti kemungkinan sesak nafas dan begitu. Dia punya penyebab tuh karena merokok. Bapak merokok kok? Karena merokok, terus polusi udara dong. Kemudian alergi mungkin. Kemudian ada obat-obatan, genetik, lingkungan kerja, misalnya kerja kayak di abu-abu dong gitu, nanti langsung nafas sesak. Terus kemudian ada dia tanda dan gejala itu kalau yang PPOK itu dia bisa demam. Setelah itu batuk pilek, batuk keras dan pilek, kemudian gangguan pernapasan yang tadi kita sesak nafas itu, terus sakit tenggorokan. Kalau sudah begitu nanti otomatis dia letih, kayak lemas gitu. Untuk dia punya pencegahan agar dia penyakit PPOK ini sampai terjadi di bapak tua, itu hindari merokok. Kakak merokok kok? Nanti kalau merokok kakak dari terdekat pada lemas, kayak opas sesak nafas. Terus menghindari lingkungan yang polusi. Kalau di lingkungan yang polusi mungkin di luar lah, pakai masker, biar proses sesak nafas dan batuk. Kemudian minum obat secara teratur. Nanti kalau keluar dari sini bapak obat bapak minum cepat. Kemudian untuk perawatan di rumah yang bisa dilakukan itu, kalau rasa mau sesak, mau batuk begitu, bapak pertama minum air hangat atau air hangat, terus nanti bapak tarik nafas lewat hidung, kemudian kasih tahan dia sedikit, terus keluar dia lewat mulut, baru bapak batuk. Batuk itu harus pakai tisu, jangan batuk dengan tangan kosong gitu, biar supaya kalau misalnya keluar dia belum dia dengan berbagas dari gitu. Nah itu dia punya penyebab tentang PPOK sedikit. Yang berikut nanti teman saya tentang. Baik Bapak, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai asma. Sebelumnya Bapak pasti sudah pernah dengar tentang penyakit asma. Baik, untuk penyakit asma itu sendiri adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak napas. Untuk penyebabnya sendiri itu ada faktor alergi, terus ada perubahan cuaca. Kalau faktor alergi sendiri seperti kayak debu atau kayak ada bulu-bulu kucing begitu, terus ada perubahan cuaca tuh seperti hujan, kayak dingin begitu, tuh biasa asma tuh sering kambuh di saat begitu. Terus yang berikutnya itu ada stres dan ada olahraga atau aktivitas yang berat, kerja berat begitu dong Bapak. Dan terus untuk tanda dan gejalanya itu ada sesak napas, terus batuk yang disertai lendir atau batuk kering, terus ada nyeri dada, terus adanya suara napas tambahan dan gelisah. Untuk pencegahannya sendiri Bapak ada menghindari faktor penyebab serangan asma seperti yang kayak tadi, menghindari alergi ke debu begitu dong, terus stres. Yang kedua itu menghindari kegiatan yang melelahkan. Terus yang keempat, persediaan obat-obatan jika serangan asma kambuh. Terus untuk penanganan asma sendiri itu
Yang pertama itu kenali tanda-tanda akan terjadinya serangan asma seperti yang awal tadi. Itu tanda-tanda tuh kayak ada sesak napas, terus ada batuk yang disertai nyeri, batuk kering, nyeri dada, berarti itu tuh kayak itu tanda-tanda bahwa kena asma begitu ya. Terus yang berikutnya itu berikan obat asma yang telah diberikan oleh dokter sebelumnya. Terus atur posisi duduk yang dapat meringankan keluhan sesak nafas. Yang keempat itu longgarkan pakaian. Kayak bapak rasa kayak mau sesak begitu, berarti harus kasih atau kancing yang baru. Baik Bapak, itu adalah penjelasan dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau apa terkait penjelasan yang sudah kami berikan asma ini. Ini Bapak dan kawan-kawan boleh tanya kasih mereka. Ada yang mau tanya tentang ini asma kayak tadi, kira-kira selain obat dari dokter ada cara lain yang bisa atasi. untuk ini cara ke non farmakologis Bapak itu seperti kayak atur posisi duduk. Jadi kayak aku asma mau kamu bisa duduk, atur posisi duduk. Cari posisi yang aman begitu. Terus tarik nafas panjang, terus kayak begitu. Ini kan kayak ada yang alergi dingin begitu. Kalau hujan ya sepatu dijengkel. Kalau sudah mulai rasa sesak kasih longgarkan, kasih posisi setengah duduk begitu. Terus pasti kalau sudah asma gitu kan pasti dokter kasih obat tuh Bapak. Obat jangan pernah habis. Di saat kumat boleh minum biasanya salbutamol itu. Kalau saat kumat baru kita minum obat. Iya. Contoh kalau rawat daging masuk obat belum minum saja dulu. Tapi tetap menjaga itu obat tidak boleh habis. Dia bukan kayak TBC supaya minum terus. TBC beda, asma beda. TBC itu menular. Kan dia tanya kan kadang kayak tiap jam itu harus minum dong. Bapak ada minum? Bapak ada minum TBC? Tidak kan? TBC itu yang pengobatan selama 6 bulan. Itu dari obat rutin. Beta obat saya pernah begitu, makanya beta tanya ini kira-kira obat asma minum. Kalau asma beda kan? Dia hanya untuk Di saat sakit saja. saat sakit. Bisa posisi satu dulu. Kemudian minum. Dia terserah. Dia dingin, minuman dingin bisa. Ada yang tidak alergi dingin, debu, ya itu bisa. Kan respon tubuh kan beda-beda. Itu saja kok. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak sih pertanyaan dan waktunya kami perlukan. Izin untuk kami berkomunikasi dengan Mas Adi.